Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andri Reza Rahmadi, spesialis penyakit dalam, subspesialis reumatologi. Saat ini bertugas di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Jelaskan tentang penyakit autoimun ya. Jadi apa sih itu autoimun? Tentunya banyak yang bertanya karena sekarang sudah banyak ya beberapa orang yang nyatakan bahwa dirinya autoimun. Jadi autoimun itu adalah penyakit yang disebabkan karena badan sendiri itu tidak normal ya, tidak bisa membuat badannya menjadi normal. Kenapa? Karena ada permasalahan pada daya tahan tubuhnya ya. Jadi daya tahan tubuhnya itu yang seharusnya fungsinya untuk melakukan pemantauan pada zat-zat asing, misalnya bakteri atau kuman, itu melakukan penghancuran pada sel badannya sendiri ya. Jadi kita sebut sebagai autoimun ya. Kalau misalnya autoimun ini terjadi pada seseorang, maka ada beberapa gejala yang mungkin timbul ya pada penyakit autoimun ini. Jadi suka kadang-kadang ada gejala-gejala yang tidak jelas ya. Karena penyakit autoimun ini dikenal juga dengan penyakit seribu wajah ya. Mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Gejalanya bisa mulai dari rambutnya yang rontok ya. Kemudian ada kemerahan di pipi. Kemudian ada sariawan yang tidak sembuh-sembuh ya. Kelainan kulit yang gatal-gatal gitu, kemudian nyeri-nyeri persendian ya, kemudian ada juga bengkak-bengkak di kaki kadang-kadang ya, atau gejala demam yang tidak sembuh-sembuh, kemudian gejala sakit-sakit badan ya, kemudian kadang-kadang ada gejala pusing yang tidak sembuh-sembuh atau sering lupa atau sering juga vertigo ya kadang-kadang. Jadi penyakitnya ini tidak khas kadang-kadang ya. Penyakit autoimun ini dia sering juga sudah dikenali oleh para dokter ya, karena beberapa tahun terakhir ini para dokter sudah kami bekali ya, untuk bisa mengenali penyakit autoimun ini. Tentunya untuk dapat melakukan diagnosa autoimun, kita harus memeriksa pemeriksaan laboratorium yang harus kita periksa ke laboratorium ya. Penyakit autoimun itu banyak ya jenisnya, ada yang spesifik organ, ada yang sistemik ya. Kalau yang sistemik yang menjadi paling sering ya, itu kita namakan penyakit SLE ya, atau singkatan dari Systemic Lupus Erythematosus. Itu penyakit autoimun yang sistemik yang banyak terjadi sekarang. Tapi bisa juga yang lain ya, yang namanya rheumatoid arthritis, systemic sclerosis, kemudian Sjogren, kemudian ada juga penyakit ankylosing spondylitis ya. Bahkan ada juga penyakit-penyakit yang organ spesifik ya, seperti kalau pada otak itu bisa multiple sclerosis atau myasthenia gravis ya. Kemudian bisa juga dia pada otot ya. Kemudian bisa juga dia pada tiroid ya, ada tiroiditis ya. Kemudian ada juga bisa pada pankreas, diabetes ya, diabetes yang karena autoimun ya. Ada yang pada usus ya, pada inflammatory bowel disease atau Crohn disease ya. Jadi banyak macamnya. Dan tentunya itu mempunyai ciri-ciri tertentu ya, penyakit-penyakit itu yang bisa dikenali oleh dokter.